Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pipi Epian Nurdiana, pengampu mata pelajaran fisika di SMA 1 Lakbok. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai gerak parabola. Sebelumnya, ada yang pernah dengar apa itu gerak parabola? Ya, gerak parabola merupakan gerak sebuah benda yang terjadi pada dua dimensi. Salah satu contohnya ketika suatu meriam ditembakkan. Ketika meriam ditembakkan, pasti akan membentuk suatu lintasan tertentu, ya kan? Bagaimana lintasan yang akan terbentuk ketika sebuah meriam tersebut ditembakkan? Betul. Meriam ketika ditembakkan akan membentuk suatu lintasan. Bentuk lintasannya dia akan setengah lingkaran. Hal ini karena tadi gerak parabola itu dua dimensi, maka harus diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Karena setengah lingkaran, pasti ketika sebuah meriam ditembakkan, dia memiliki sudut elevasi. Sudut elevasi yang saya simbolkan di sini yaitu alfa. Gerak yang terjadi pada sebuah meriam tadi pada sumbu X itu bergerak secara gerak lurus beraturan atau GLB. Hal ini dikarenakan sebuah meriam ketika gerak pada sumbu X itu memiliki kecepatan yang konstan. Lalu bagaimana ketika gerak meriam pada sumbu Y? Gerak yang terjadi ketika sumbu Y gerak lurus berubah beraturan. Kenapa berbeda antara sumbu X dan sumbu Y? Karena ketika gerak meriam pada sumbu Y itu dipengaruhi oleh gravitasi, percepatan gravitasi benda. Jadi harus diingat, untuk gerak parabola tidak akan terlepas dari materi GLB dan GLBB yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Oke, karena tadi kita sudah membahas bahwa gerak parabola tidak terlepas dari GLB dan GLBB, maka pada sebuah meriam yang ditembakkan itu akan memiliki kecepatan awal. Kecepatan awalnya kita simbolkan sebagai V0. Karena dua dimensi tadi berarti harus diuraikan pula kecepatan awalnya pada sumbu X dan sumbu Y akan menjadi V0X untuk di sumbu X dan V0Y untuk di sumbu Y. Karena sumbu X tadi bergerak secara GLB, gerak lurus beraturan, maka kecepatan yang terjadi pada meriam itu di setiap titiknya pada sumbu X akan mengalami kecepatan yang konstan atau tetap. Jadi Vx itu akan sama dengan V0x. Lalu dapat diuraikan menjadi Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos alpha. Pada sumbu Y, karena pada sumbu Y tadi geraknya gerak lurus berubah beraturan, maka V0Y-nya akan menjadi V0 sin alpha. Kebalikan yang tadi pada sumbu X ya. Karena gerak pada sumbu Y itu tadi apa? GLBB, maka akan mengikuti aturan gerak lurus berubah beraturan. Sehingga V-nya akan berubah menjadi V0Y ditambah. Bukan ditambah, karena pada arah ke atas dia akan menjadi negatif. Berarti VY akan sama dengan V0Y dikurangi GT. Jangan lupa percepatannya menjadi percepatan gravitasi. Lalu supaya diuraikan lagi berarti VY-nya akan menjadi atau VY sama dengan V0 sin alpha dikurangi GT. Lalu selanjutnya kita bahas posisinya. Kan tadi sudah membahas tentang kecepatannya. Sekarang membahas posisi meriamnya. Berarti pada sumbu X dan sumbu Y juga. Pada sumbu X akan menjadi X sama dengan X0 ditambah V0X dikali T. Ingat, sumbu X itu mengikuti aturan GLB. Sehingga X akan sama dengan X0 ditambah
V0 cos alfa dikali T. Bagaimana posisi di sumbu Y? Berarti juga sama, harus mengikuti aturan GLBB. Berarti Y akan sama dengan Y0 sama dengan Y0 ditambah V0 Y dikali T dikurangi, karena geraknya ke atas berarti dikurangi setengah GT kuadrat. Sehingga Y-nya akan sama dengan Y0 ditambah V0 sin alfa dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Lalu besar dari kecepatan untuk parabolanya bagaimana? Berarti dia merupakan akar, berarti V-nya akan sama dengan akar dari Vx dikuadratkan ditambah Vy dikuadratkan. Lalu arahnya pun akan sama menjadi tangen alfa atau sama dengan Vy dibagi Vx. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk menghitung ketinggian maksimum dan titik terjauh yang dapat dicapai oleh benda ketika benda tersebut bergerak secara gerak parabola. Atau kita kan dari tadi sudah bilang tentang meriam, berarti kita harus tahu bagaimana cara menghitung berapa ketinggian atau titik terjauh yang dapat dicapai oleh meriam tersebut. Sebelumnya, untuk mencapai atau mengetahui bagaimana ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh meriam, berarti kita harus tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk benda mencapai titik tertinggi. Ingat juga sebelumnya, kalau setiap benda ketika dia mengalami dilempar ke atas, maka pada ketinggian maksimum kecepatan benda akan diam sehingga bernilai 0. Maka Vy sama dengan V0 sin alfa dikurangi GT, Vy-nya akan bernilai 0. Sehingga 0 sama dengan Vy sin alfa dikurangi GT. Karena tadi ada 0, maka kedua ruas kita ditambah GT sehingga GT sama dengan V0 sin alfa. Lalu T-nya atau waktunya akan menjadi V0 sin alfa per G. Ingat, T-nya akan sama dengan V0 sin alfa per G. Simpan karena nanti akan digunakan untuk mensubstitusi cara untuk menghitung ketinggian maksimum suatu benda. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara untuk menghitung ketinggian maksimumnya. Berarti Ymax akan sama dengan V0 sin alfa dikali G dikurangi setengah GT kuadrat. Maka T-nya harus disubstitusikan dari persamaan yang tadi saya sudah bicarakan. Berarti Ymax-nya akan menjadi V0 dikali sin alfa dikali T. T-nya akan menjadi V0 sin alfa per G dikurangi setengah G. T-nya juga harus disubstitusikan menjadi V0 sin alfa per G dikuadratkan karena T-nya kan kuadrat. Lalu ketika sudah diuraikan tadi, maka Ymax-nya akan menjadi V0 kuadrat. Tadi karena V0-nya ada 2, berarti V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G dikurangi setengah G V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G kuadrat. Jangan lupa G-nya tadi setengah G, yang bawah tadi G kuadrat. Maka bisa kita coret, bukan dihilangkan karena G per G jadi 1, kita anggap 1, jadi tidak perlu ditulis. Maka Ymax-nya akan menjadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G dikurangi setengah
V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per G. Maka karena variabel yang sama, V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per G, maka kita bisa hitung bahwa itu 1 dikurangi setengah. Maka hasilnya Y max akan menjadi 1/2 V0 dikali Y max akan sama dengan 1/2 dikali V0 kuadrat sin kuadrat per G. Maka supaya tadi setengahnya terpisah, berarti Y max-nya akan sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2G. Itu cara untuk menghitung ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh suatu benda ketika bergerak parabola. Ingat, Y max sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2G. Lalu sekarang kita akan membahas bagaimana menghitung titik terjauh yang dapat dicapai oleh benda. Berarti kita pun harus menghitung bagaimana waktu atau berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh. Karena untuk mencapai titik terjauh, ketinggian akan sama dengan 0. Bayangin, tadi kan setengah lingkaran tuh. Maka ketika di garis lurus, berarti kalau titik terjauh, pada posisi Y-nya akan sama dengan 0. Berarti kita harus pakai persamaan yang Y. Sehingga Y sama dengan V0 dikali sin alfa dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Karena tadi Y-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan V0 sin alfa dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Kedua ruas harus ditambah setengah GT kuadrat. Sehingga persamaannya akan menjadi setengah GT kuadrat sama dengan V0 dikali sin alfa dikali T. Maka karena kita akan menghitung waktu, sisakan waktunya, berarti jadinya T sama dengan V0 kuadrat. Bukan V0 kuadrat. Jadi T-nya akan sama dengan V0 dikali sin alfa per G. 2. Setengahnya. Setengah berarti karena 1/2. 1/2 berarti 2-nya pindah ke atas. Jadi T-nya jadinya sama dengan 2 dikali V0 sin alfa per G. Ingat, V0 sin alfa. Berarti jadinya V0 Y. Berarti kita bisa ingat bahwa waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh pun akan menjadi 2 dikali V0 Y per G. Ya. Ingat, itu persamaan T yang tadi kita simpan untuk nanti disubstitusikan pada untuk menghitung titik terjauh. Nah, sekarang kita akan menghitung titik terjauhnya. Titik terjauh berarti X maksimum. Berarti karena GLB berarti kita harus X max sama dengan V0X dikali T. Tadi apa V0X? X max sama dengan V0 kali cos alfa berarti dikali T. Nanti T-nya dirubah sama yang tadi. Berarti X max sama dengan V0 cos alfa dikali 2 dikali cos atau sin? No, cos itu yang tadi. Kalau yang waktu itu pakai yang sin. Kita kembali lagi, berarti X max sama dengan V0 cos alfa dikali 2 dikali V0 sin alfa per G. Karena tadi kan ada G-nya ya. Berarti karena sudah dikali V0 dikali V0 berarti jadinya V0 kuadrat. Jadi kita bisa uraikan bahwa X max-nya menjadi 2 dikali V0 kuadrat dikali sin alfa dikali cos alfa per G. Ingat ke trigonometri, kita flashback enggak? Kita buka lagi materi matematikanya bahwa 2 dikali sin alfa cos alfa itu menjadi X max
sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, itu cara bagaimana untuk menghitung ketinggian maksimum dan titik terjauh yang dapat dicapai untuk suatu benda pada gerak parabola. Nah, untuk materi gerak parabola ini dicukupkan sekian. Apabila ada yang kesalahan, mohon maaf. Dan kita akan bertemu kembali di materi selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.